analitik terapi dalam psikologi. Di sini ada saya Putri Aulia sebagai moderator. Selanjutnya ada Cita Ayu, Dewi Rahmawati, Naila Amalia, dan Nila Rosa. Langsung saja untuk pemateri pertama, silakan. Pengertian psikodinamika adalah teori atau hakikat yang berusaha menunjukkan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Pelopor psikodinamika yang paling terkenal adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939 adalah seorang dokter berkebangsaan Vietnam yang mengkhususkan diri mempelajari gangguan kejiwaan, terutama gangguan motorik atau gangguan jiwa yang di mana penderita akan memperlihatkan gejala kecemasan yang berlebihan, mudah lelah, insomnia, depresi, kelumpuhan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan konflik dan tekanan jiwa. Adapun psikologis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya istilah psikoanalisis adalah digunakan saat hubungan dengan Freud saja, jadi istilah psikoanalisis dan psikoanalisis Freud memiliki arti yang sama. Jika ada murid-murid atau pengikut Freud yang menyimpang atau berseberangan dari ajaran dan mengembangkan teorinya sendiri, maka mereka juga akan memberikan istilah psikoanalisis dan menggunakan suatu nama baru untuk memberikan pendapat mereka. Psikoanalitik yaitu ketidaksadaran atau sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan dan konflik yang tidak disadari. Ada struktur kepribadian seperti naluri, ego, dan moral. Mekanisme pertahanan diri seperti refleksi, proyeksi, rasionalisasi, dan sebagainya. Ada pengalaman masa kanak-kanak sangat menentukan kepribadian dan masalah psikologis di masa dewasa. Ada konsep dasar psikodinamik, yaitu masih berfokus pada pengaruh ketidaksadaran dan pengalaman masa lalu, tetapi tidak terlalu kaku pada teori, lebih menekankan pada relasi interpersonal, hubungan awal dengan orang tua, dan dinamika hubungan saat ini, mengakui peran emosi dan motivasi yang tidak disadari, lebih terbuka pada berbagai pendekatan integratif seperti teori objek, teori relasional, dan pendekatan modern lainnya. Ada tujuan psikodinamik. Yang pertama, mengungkapkan dan memahami konflik bawah sadar yang menyebabkan gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. 2. Membantu individu menyadari pola hubungan interpersonal dan emosional yang berulang yang seringkali berasal dari pengalaman masa kecil. 3. Meningkatkan kesadaran diri terhadap dinamika internal sehingga individu bisa mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif. 4. Mengurangi gejala psikologis dengan memahami makna simbolis dari perilaku dan mimpi. Yang kelima, terapi psikodinamik biasanya lebih singkat dan terfokus pada masalah saat ini dibandingkan psikoanalisis klasik yang sangat panjang. Ada tujuan psikoanalitik. Yang pertama, menggali proses bawah sadar secara mendalam, termasuk dorongan ego, ego, dan superego. Yang kedua, membantu individu memperoleh insight yang sangat dalam tentang konflik internal yang tidak disadari, terutama yang berasal dari masa anak-anak. Yang ketiga, menyelesaikan konflik
psikoseksual yang tidak terselesaikan seperti kompleks Oedipus yang dapat menyebabkan gangguan kepribadian atau neurotik. Yang keempat, mengembangkan ego yang kuat dan sehat agar dapat mengelola tuntunan dorongan bahwa sadar dan realitas sosial. Yang kelima, terapi psikoanalitik berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan transferensi untuk mencapai tujuan hidup. Selanjutnya ada teknik prosedur dalam terapi psikodinamik. Terapis psikodinamik menggunakan berbagai teknik untuk membantu pasien mengungkap proses bawah sadar dan memperoleh wawasan tentang perilaku mereka. Teknik ini meliputi yang pertama asosiasi bebas, yaitu pasien diminta berbicara secara bebas tentang apapun yang terlintas dalam pikirannya tanpa sensor. Teknik ini membantu mengungkap pikiran dan perasaan bawah sadar pasien tersebut. Yang kedua ada analisis mimpi, yaitu terapis menafsirkan isi mimpi untuk mengungkap keinginan dan konflik bawah sadar dari pasien yang sedang dihadapinya. Mimpi dipandang sebagai jendela menuju pikiran bawah sadar. Selanjutnya ada memeriksa mekanisme pertahanan, di mana pasien belajar mengidentifikasi dan memahami mekanisme pertahanan mereka seperti represi, penyangkalan, atau proyeksi yang merupakan cara mengatasi emosi yang menyakitkan. Selanjutnya ada transferensi dan kontratransferensi. Transferensi ini melibatkan pasien yang memproyeksi perasaan tentang tokoh-tokoh penting dalam hidup mereka kepada terapisnya. Sedangkan kontratransferensi adalah reaksi emosional dari terapis terhadap pasien. Selanjutnya ada teknik interpretasi, yaitu terapis menginterpretasikan pikiran, perasaan, dan perilaku pasien untuk membantu pasien memahami proses bawah sadar yang mendasarinya, atau menafsirkan keengganan pasien untuk membahas topik tertentu sebagai mekanisme pertahanan melindungi mereka dari kenangan yang menyakitkan. Selanjutnya ada teknik prosedur psikoanalitik terapi. Teknik yang pertama yaitu talking cure atau chimney sweeping, di mana teknik ini yang dilakukan oleh Fred dan Joseph Beur dalam prakteknya, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada pasien. Dalam bimbingan dan konseling, pendekatan kepada peserta didik atau konseli agar terjalin hubungan yang harmonis dan nyaman dalam proses konseling berlangsung. Teknik ini diberikan kesempatan konseli untuk menceritakan semua pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian hubungan baik itu memunculkan sebuah kartasis atau disebut juga kebebasan dalam mengungkapkan masalahnya. Yang kedua ada asosiasi bebas, sama halnya dengan teknik talking cure, yaitu menceritakan apa yang ada dalam pikirannya secara bebas. Selanjutnya ada analisis mimpi, di mana konselor menafsirkan mimpi dari si pasien tersebut, dan analisis resistensi. Analisis resistensi yaitu resistensi merupakan penolakan kelangsungan konseling dan mencegah konseling untuk mengemukakan hal yang tidak disadari. Selama proses ini, asosiasi bebas dan analisis mimpi, konseli dapat menunjukkan ketidaksukaannya untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan masa lalunya. Yang terakhir, yang selanjutnya ada analisis transferensi, yaitu konselor berusaha untuk membantu memberi alasan dari kecemasan yang dipendam oleh si klien. Yang terakhir ada interpretasi, yaitu proses analisis atau penafsiran asosiasi bebas atau cerita yang dituangkan pasien, mimpi, resistensi, dan transferensi melalui tindakan yang menyatakan dan menerangkan kepada konseli tingkah laku yang manifestikan atau tergambar melalui asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada studi kasus di sekolah. Studi kasus psikoanalitik dan psikoanalisis di sekolah dasar dapat dilakukan untuk memahami perilaku anak-anak dan membantu mereka
membantu psikolog dan guru untuk memahami kebutuhan anak-anak secara individu dengan memahami akan masalah yang mendasari perilaku anak. Mereka dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.